Sinar setiamu hidupku dari samudra, kamu takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cahaya, tak terbatas kasihku. Kau selalu rinduku, sinar setiamu luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih dari cahaya, tak terbatas kasihmu, sungguh ku bangga. Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis hidupku, tak terbatas kasihmu, ku bersyukur. Yang
menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, takkan kebaikan, menyatakan kebaikan, kasih setianya berubah sekarang. Karena kuasa namanya, biasa setianya berubah sekarang dan selamanya. Aja kuasa namanya, Yesusku luar, Yesusku luar biasa. Hatimu bila kelakar menantu hidupmu, masih ada seorang bagimu, tak pernah jauh darimu. Coba goda di hatimu, ini keadaanmu, pernah jauh darimu, pedulikan kamu, berpeluh memanggil namanya, berdoa segera menghampiri dirimu, bertanya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Di hatimu, masih ada seorang bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Sengsara meningkat keadaanmu, menjauh darimu, pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa nyatakan segera pilih dirimu, percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh
doa berseru memanggil namanya, berdoa dia akan selalu dirimu, percaya dia tak jauh darimu, sejauh doa, sejauh doa. Saya ya, baik. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengar seruan kami ya Tuhan. Oh sorry, masih mute ya. Oke, mari kita berdoa. Thank you. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan seruan doa kami ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Betapa beruntungnya kami menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kami menjalani perantauan, ataupun di tengah-tengah kami membangun akan karir, akan rumah tangga, dan akan segala hal yang Kau percayakan kepada kami. Hari ini ya Bapa, kami ingin sekali lagi belajar dari kebenaran firman untuk boleh melihat, mengetahui, dan menanggapi, meresponi tentang perkara-perkara yang Engkau perhadapkan kepada kami, supaya kami boleh menimbang, memilah, dan memilih dengan tepat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Maka ya Roh Kudus, ajar kami untuk boleh rendah hati mengerti akan firman-Mu dan bukakan pikiran kami untuk boleh memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan ini. Kami sekarang antusias untuk mendengar firman-Mu, Tuhan, berbicaralah. Amin. Teman-teman semuanya, shalom. Terima kasih kesempatannya Pak Angga dan juga Ibu Nani yang memperkenalkan dan kita semuanya. Saya rasa percakapan kita langsung aja ke sesi karena sudah cukup kenal lah ya. Saya memberikan judul untuk 2 Samuel pasal yang ke-20 ini mengenai temptation or opportunity, the difference between temptation and opportunity. Dan saya pilih gambarnya di sana adalah sebuah apel dengan gambar si ular tua itu ya, yang mengingatkan kita tentang kisah Taman Eden. Nah, saudara-saudara, setiap kali kita mendapatkan sebuah informasi dan diperhadapkan pada sebuah situasi, seringkali situasi dan informasi itu menjadi kita untuk menimbang ulang akan arah hidup kita. Bagi Hawa waktu itu, ketika diberikan informasi ada buah yang memungkinkan dia untuk menjadi seperti Allah, mungkin di dalam pikiran Hawa adalah this is opportunity. Ini adalah sebuah kesempatan yang ditawarkan oleh si ular itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, quote in quote, yaitu kehidupan yang seperti Allah. Tapi kita tahu sebenarnya bahwa memakan buah terlarang itu bukan opportunity, melainkan sebuah temptation, sebuah pencobaan, sebuah hal yang ditawarkan yang ketika kita mengambilnya membuat kita menjadi jatuh dalam kehidupan kita, bukannya level up, tapi malah level down, bahkan masuk kecomberan, namanya jatuh dalam dosa. Nah, kira-kira semacam itulah yang hari ini kita akan pelajari dari kisah Sheba bin Bikri. Sheba bin Bikri pada kemarin hari kita sudah membahas ya, ketika Daud selesai dia memenangkan pertempuran dengan Absalom, lalu kemudian waktu mau masuk ke Yerusalem memang terjadi beberapa situasi. Dan di tengah-tengah situasi itu muncullah seseorang yang namanya Sheba. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda ya sesuatu latar belakang kalau boleh dikatakan semacam itu daripada pemberontakan Sheba. Tidak tercatat dengan jelas di Alkitab, tapi kalau kita cukup teliti untuk boleh menelusur akan Alkitab, bagian-bagian Alkitab, maka kita punya sebuah gambaran apakah yang terjadi pada Sheba sehingga dia kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah pemberontakan. Ya, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai yang kedua, dikatakan demikian. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Sheba bin Bikri, orang Benyamin.
Saya kasih di sana ada apa namanya nih garis underline ya. Yang kata pertama adalah kebetulan ada di sana. Di sana itu adalah sebuah situasi yang nanti akan kita refresh lagi, kita akan ulangi lagi supaya paham. Dan kata orang Benyamin, ya saya ulangi sekali lagi, kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing kita ke kemahnya, hai orang Israel. Dia suruh mereka balik kembali ke kemahnya dan tidak jadi mengiring Daud untuk masuk ke Yerusalem. Karena Yehuda, suku Yehuda yang berkeras untuk membawa Yerusalem kembali ke istana. Ayat 2. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Thank you. Kita masuk slide berikutnya. Saya akan menjelaskan kepada Anda persoalan antara suku Benyamin dan suku Yehuda. Next please. Nah, suku Benyamin dan suku Yehuda itu sebenarnya ada sebuah perasaan di dalam hati mereka, suku Benyamin khususnya terhadap suku Yehuda. Mengapa? Begini, kita lihat bagian kiri dulu, bagian Saul. Dikatakan, saya tuliskan di sana, bahwa Saul ini adalah raja Israel yang pertama berasal dari suku Benyamin. Dan Saul bukan raja yang buruk sebetulnya, karena situasi-situasi berkenaan dengan memulai sebuah kerajaan dengan wilayah yang cukup besar itu tidak mudah. Dan Saul berhasil di bawah kepemimpinannya 40 tahun mempertahankan diri dari serangan suku-suku Kanaan. Bahkan Filistin ketika beberapa kali ingin mencoba untuk menyerang, Saul dan seluruh bala tentaranya berhasil untuk mengenyahkan mereka. Sehingga Israel pada zaman Saul walaupun muncul berserangan bertubi-tubi, tapi tidak pernah berhasil menguasai akan wilayah Israel. Saya nggak akan kupas dengan detail situasinya, tapi saya sudah tuliskan semuanya di handout, apa yang terjadi dan apa yang diperjuangkan oleh Saul selama dia memerintah selama 40 tahun itu. Memang Saul memiliki beberapa kesalahan. Dan salah satu kesalahan yang terbesar yang membuat dia ditolak oleh Allah adalah ketika dia mengambil peran kenabian dengan cara membawa korban bakaran kepada Tuhan di tengah-tengah terdesaknya situasi. Tapi saya ingin jelaskan situasinya. Pada zaman Saul pada waktu itu, mereka nggak memiliki seorang ahli logam. Pedang yang ada di Israel, pedang, cuma 2 yang pegang Saul dan Yonatan. Artinya, tentara-tentara Israel cuma bodoh nekat kalau orang Surabaya ya, bonek aja. Kebanyakan di antara mereka senjatanya adalah memang umban batu. Ya, mereka nggak punya logam. Teknologi logamnya masih dipegang oleh orang Filistin dan orang Filistin tidak membiarkan alih teknologi. Ya, karena memang mereka khawatir kalau orang Israel memiliki logam nanti bikin senjata lalu kemudian perangnya jadi mereka jadi kuat. Jadi memang sengaja pada waktu itu kondisi Israel dibuat mereka nggak bisa apa-apa dan akhirnya mereka sangat terdesak. Filistin sudah semakin mendekat. Sementara Saul pada waktu itu sedang mencari akan pertolongan daripada Tuhan. Ini si Nabi Samuel nggak datang-datang. Jadi quote in quote dia punya sebuah alasan yang cukup baik sebenarnya. Ya, walaupun dia melanggar batas. Ya, saya nggak akan jelaskan dosa itu karena ini di luar konteks kita, ini adalah bagian daripada latar belakang saja. Tapi kemudian kita tahu bahwa Saul kemudian mati, diserang oleh Filistin dalam sebuah pertempuran yang luar biasa. Pada waktu itu Daud sedang membelot kepada Filistin. Saya juga saya catat di dalam handout kita, bahwa waktu itu Daud karena dikejar oleh Saul, lalu Daud masuk ke wilayah Filistin, hidup dalam perlindungan Filistin. Bahkan ya Raja Akad dia mengatakan, yuk Daud kamu ikut sama saya bertempur melawan Israel. Sebetulnya yang terjadi semacam itu. Sampai kemudian raja-raja lain, raja-raja wilayah Filistin mengatakan, Daud jangan ikut. Baru kemudian Daud nggak ikut. Ya. Tapi sebenarnya waktu itu Daud di dalam situasi, di dalam pengawasan, di dalam perlindungan Filistin. Ya. Lalu kemudian Filistin menyerang akan Israel, dan di sanalah Saul dan Yonatan menemui ajalnya. Lalu kemudian anak Saul yang lain namanya Isiboset menggantikan menjadi raja atas 11 suku Israel. Kenapa 11? Akan saya jelaskan nanti. Ya, dan pada waktu itu kenapa?
selama 2 tahun saja Isi-Boset menjadi raja atas Israel, dan kemudian dia dibunuh oleh salah seorang sanaknya sebenarnya. Lalu kemudian ketika di dalam kevakuman pemerintahan itulah, ketika Isi-Boset kemudian dibunuh itulah, dalam situasi vakum itu kemudian Daud dari Hebron lalu masuk ke istana, masuk ke Israel untuk kemudian dinobatkan menjadi raja atas 12 suku. Kita lihat sebagian kanan sekarang ya. Jadi Daud itu raja dari Yehuda. Kompetitor Saul, dia waktu itu adalah kompetitor Saul yang lari ke Filistin ya. Dan suku Yehuda tak akui Saul dan Isi-Boset. Mereka malah mengangkat Daud jadi raja sendiri. Anda lihat tahunnya di sana. Ya, Saul itu sampai 1010 sebelum Masehi, tapi 5 tahun sebelumnya Daud 1015 dia sudah menjadi raja di wilayah Yehuda. Ya. Dan kemudian Anda melihat di sana 1008 itu adalah ketika Isi-Boset meninggal, dan itu adalah ketika Daud yang meninggalkan Yehuda untuk menjadi raja atas seluruh 12 suku itu. Saya tulis di bagian bawah kiri di sana, ya 2 Samuel 3 ayat yang pertama dicatat di sana, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Jadi adalah sebuah situasi di mana dinasti Benyamin dia tuh merasa berhak untuk memerintah seluruh suku. Ini kok Yehuda nggak mau ikut mengangkat Daud menjadi raja sendiri. Jadi Yehuda yang membelot ini, mungkin kira-kira pikiran mereka semacam itu kan. Dan kemudian berlanjutlah kisahnya. Boleh tolong slide berikutnya. Saya tulis di sana, di slide berikutnya, ya, bahwa memang Yakub itu memberikan berkat istimewa kepada Benyamin sebagai serigala yang menerkam, artinya perkasa dan kuat, ya, dilindungi oleh Tuhan juga. Dan mereka adalah suku di mana banyak prajurit yang hebat. Saya akan tunjukkan di sana khususnya dari Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Satu kali dalam sebuah pertempuran yang gila-gilaan, kalau boleh saya katakan macam itu, satu suku Benyamin ini diserbu oleh 11 suku. 11 suku serbu satu suku Benyamin. Yang terjadi apa? 11 suku pertempuran hari pertama kalah, sampai 11 suku nangis semuanya. Nangis sama Tuhan, Tuhan kok kita kalah ini gimana? Lalu kemudian hari kedua mereka kumpulkan kekuatan, mereka serang lagi suku Benyamin. Satu suku ngelawan 11 suku. Menang Benyamin hari kedua. Mereka nangis lagi di depan Tuhan. Jadi suku Benyamin itu Anda harus bayangkan, bukan suku karena anak yang bungsu itu suku yang lemah. Itu suku yang kuat sekali. Banyak di antara mereka pahlawan perkasa. Bahkan Yoas, ya panglimanya Daud itu suku Benyamin. Ya, di masa Raja Asa, Raja Yosafat, saya tulis di sana, ya itu suku Benyamin semuanya. Jadi Benyamin itu merasa dia kuat dan hebat. Ya, kembali pada pertempuran di Hakim-Hakim pasal yang ke-20, sampai pada akhirnya hari ketiga mereka cari Tuhan, lalu 11 suku itu kemudian dinyatakan sekarang perang, sekarang kamu menang. Dan waktu mereka bisa menang, muncullah dendam yang besar kepada suku Benyamin. Seluruh pria suku Benyamin dibunuh. Ya, dan mereka bersumpah, kita nggak akan ada yang nikahin suku Benyamin, istrinya, jangan ambil jadi istrinya. Setelah amarahnya reda, baru kemudian mereka mikir, kesian ya suku Benyamin nggak punya, kita nanti kehilangan garis keturunan dari Benyamin. Lalu mereka cari akal gimana supaya suku Benyamin nggak punah, maka istrinya kemudian dicarikan laki-laki lain lah, kira-kira macam itu, supaya akhirnya suku Benyamin ini tidak punah. Jadi suku Benyamin itu suku yang perkasa, jangan dianggap ini suku biasa-biasa. Dan mereka merasa berhak untuk mendapatkan tahta. Ya, Saul sudah jadi raja atas pilihan Tuhan. Isi-Boset kenapa Yehuda nggak mau nerima? Lalu kemudian kisahnya tadi saya katakan Daud kemudian mengambil tahta di Yerusalem. Ya, saya tulis di bagian atas itu, rupanya persoalan suku mana yang memerintah merupakan bara dalam sekam. Ada permusuhan yang sewaktu-waktu dapat tersulut dengan cepat. Dan kalau Anda kenal atau memahami apa artinya Seba bin Bikri, beberapa penafsir mengkaitkan si Bikri ini dengan Beker. Ya, kita tahu bahasa Ibrani tidak ada huruf vokal, hanya huruf konsonan. Dan bentuk konsonan Bikri dan Beker itu sangat mirip sehingga beberapa penafsir mengatakan mungkin saja ini adalah menunjuk pada nama yang sama.
Beker ini adalah putra kedua Benyamin. Dan kita bisa memahami ketika kemudian walaupun dicatat di Kejadian 46 sebagai putra Benyamin kedua, namun bilangan 26 dan 1 Tawarik 8 oleh karena kebenciannya kepada si Beker yang menjadi pemberontakan besar di tengah-tengah kesulitan Daud, maka nama Beker ini kemudian dibuang oleh sang pencatat bilangan dan sang pencatat 1 Tawarik. Jadi ini tentu diskusi lain yang menarik, tapi mari kita lanjutkan lebih dahulu supaya kita memahami situasinya lebih baik. Boleh next please? Next slide. Bahkan kota Yerusalem itu punyanya Benyamin. Ya, kalau di peta yang saya tulis itu titiknya Yerusalem itu agak didekatkan ke Yudea. Sebenarnya di wilayahnya Benyamin, yaitu yang saya dapatkan mapnya kebetulan kurang akurat, tapi Anda bisa mengecek nanti di Alkitab ya, saya ada tuliskan juga di handout kita. Intinya adalah Anda sekarang bayangkan situasinya ya. Daud diangkat oleh 11 suku yang lainnya, bukan jadi raja Yehuda lagi, tapi sekarang raja atas 12 suku. Dan kemudian Daud ngomong gini, oke, saya mau jadi raja, sekarang kita pilih tempat yang baik untuk jadi ibu kota. Daud ini orang ahli strategi militer. Maka dia dari Hebron, dia lihat situasinya, mengatakan saya mau Bukit Sion ini. Bukit itu terjal. Sehingga secara keamanan bagus dan memberikan kesempatan untuk membangun akan sebuah pemerintahan yang baik. Jadi Daud nggak izin sama orang Benyamin, ngajak orang Yehuda ngerebut wilayahnya Benyamin sebetulnya. Jadi memang di Hakim-Hakim pasal yang pertama, waktu pembagian tanah, Benyamin tidak mau ngurusin. Karena ini kota pertahanan yang kuat sekali. Jadi Benyamin kalau mau perang, aduh ngabisin tenaga lah, dah biarin aja. Ingat ya, Benyamin itu suku yang kuat, tapi dia mengatakan, dah biarin aja. Tapi Daud mengatakan, ini justru karena kuat kita harus rebut jadikan ibu kota. Lalu Daud waktu mau menyerang suku Yebus atau bangsa Yebus yang ada di Kanaan ini, orang Kanaan, diketawain sebenarnya sama orang Yebus. Nggak mungkin lu menang melawan kita. Tapi atas pertolongan Tuhan, singkat saja akhirnya Daud berhasil merebut akan Yerusalem. Nggak izin Benyamin ya. Ya, ya memang Benyamin menelantarin, tapi kan itu wilayahnya Benyamin sebenarnya kan ya. Makanya Seba benar, ada benarnya ketika dia memberikan sebuah provokasi. Kita nggak mendapatkan warisan apa-apa dari orang Yehuda. Ya wilayah kita aja diambil, mereka nggak ngomong apa-apa, kira-kira semacam itu. Jadi adalah situasi atau latar belakang daripada persoalan Benyamin, suku Benyamin dengan Daud yang kebetulan adalah suku Yehuda. Next please. Dan di tengah-tengah bara dalam sekam itu muncullah sebuah kebetulan. Anda tahu kebetulan kita suka sekali. Karena kebetulan seringkali menuntun kita, biasa pintu tertutup kok jadi pintu terbuka. Biasanya gagal kok tiba-tiba ada peluang yang baru. Kebetulan kata kebetulan itu selalu menjadi kata yang menarik di tengah-tengah kesulitan atau di tengah-tengah kejengkelan kita atau di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Nah kebetulan, Anda tahu kisahnya kemarin kita barusan bahas. Daud sedang lemah semangat. Anda tahu Daud sempat nangis karena Absalom meninggal. Pasukannya belum ditata ulang. Anda juga tahu kemarin Yoas baru saja digantikan oleh Amasa. Ya, mantan panglima musuh, lalu kemudian dijadikan panglimanya Daud sekarang. Jadi situasi tentara sebenarnya belum terlalu kondusif. Kebetulan yang lain adalah Bani Yehuda yang tadinya pernah meragukan Daud. Anda kemarin kita sempat bahas juga. Yehuda tuh sempat meragukan Daud sampai Daud kemudian meminta akan 2 orang imam yang ada ya untuk kemudian membujuk akan hatinya orang Yehuda sehingga akhirnya Yehuda kembali lagi mendukung akan Daud. Tapi itu kan baru sehari. Paginya atau pagi atau menjelang siang lah kira-kira Yehuda akhirnya berbalik kepada Daud. Lalu sore terjadi sebuah kebetulan ini kan. Lanjutkan dulu aja. Ya. Dan kebetulan yang lain si Mei bin Gera, kita tahu si orang Benyamin itu yang tadinya demikian membabi buta, ngelemparin batu. Daud tuh dilemparin batu di tengah-tengah pasukan. Gila nggak? Ya ini nekat banget ini si Mei ini. Lalu saat itu kebetulan dia lagi datang kepada Daud diiringi 1000 orang pasukan Benyamin. Jadi kita bisa bayangkan sebenarnya
Seba ada di sana, pasti Seba ada di sana. Ya, dapat dipastikan Seba ada di antara rombongan itu. Jadi Seba lihat situasinya, oh Daud lagi diem-diem aja. Simei waktu datang dengan 1.000 orang, Daud nggak mau bikin persoalan. Ya lah, gue nggak mau ngurusin elu lah. Kebetulan yang lain adalah seluruh orang Israel sedang debat keras dengan suku Yehuda untuk membawa kembali Daud masuk ke istana. Dan situasinya jadi memanas. Kemarin kita sempat bahas kan ya. Ya, Israel lalu menuduh Yehuda, kamu melarikan Daud. Kalau Anda masih ingat, ya sementara Yehuda malah ngomong lebih pedas lagi. Itu kan akhir daripada 2 Samuel pasal yang ke-19 itu ya. Suku Yehuda ngomongnya lebih keras lagi sampai akhirnya orang Israel marah. Nah, di tengah-tengah situasi yang kebetulan inilah lalu kemudian Seba melihat sebuah kesempatan. Apa enggak ini adalah kesempatan yang baik untuk suku Benyamin kembali mengambil kepemimpinan. Ya, dan memang aneh kan, kebetulan yang terakhir adalah saya tulis di bagian kanan, lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Kebetulannya menarik kan? Bayangkan Anda dalam situasi Seba, di tengah-tengah provokasi antara Israel dan Yehuda rame sengit ya, Israel sama masuk 11 suku ya. Ya, dan Anda punya pasukan 1.000 orang yang dibawa oleh Simei. Ya, lalu kemudian Seba ngomong sesuatu. Wah, kita tinggalkan aja Daud. Kita nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba semua orang ngikutin kata-kata Anda. Menurut Anda, Seba mendapatkan opportunity atau mendapatkan temptation? Kesempatan untuk jadi raja. Saudara, menjadi raja tentu hal yang menyenangkan. Dan dia tiba-tiba mendapatkan dukungan. Kita tahu Seba itu bukan orang siapa-siapa. Tidak ada catatan tentang Seba. Ya, Seba bin Bikri itu nggak ada catatannya di Alkitab yang lain. Di bagian yang lain, di bagian Alkitab yang lain. Ya, tiba-tiba dia mendapatkan power yang begitu besar dengan kebetulan-kebetulan yang terjadi secara beruntun itu. Next please. Jadi inilah waktunya kita untuk berpikir sejenak. Ya, saya definisikan temptation, pencobaan itu hasutan agar kita menyimpang dari jalan yang seharusnya. Sementara opportunity adalah kesempatan di mana jalan yang biasanya tertutup untuk sesaat terbuka. Anda mau ambil apa enggak? Kesempatan itu enggak datang 2 kali kan kata orang. Ya, kalau Seba membuang kesempatan itu, ya nggak pernah dia jadi somebody. Selalu jadi nobody. Jadi Seba pada waktu itu, pada detik itu, dia memutuskan untuk menjadi raja. Dia anggap itu sebagai sebuah opportunity untuk menjadi raja. Dia suku Benyamin punya modal, orang-orang kemudian mengikutinya semuanya. Kurang apa lagi? 11 suku ikut Seba. Ya, sementara Daud cuma didukung 1 suku aja. Suku Yehuda ini. Akan menarik sebenarnya kalau kita ajak diskusi ya. Cuma untuk waktu saya pikir diskusinya belakangan aja, kita langsung pada kesimpulannya ya. Next please. Mari kita mempertimbangkan yang dialami oleh Seba ini, opportunity atau temptation. Saya rasa untuk menjawab hal ini kita harus mulai dari mengenal kehendak Tuhan. Karena kalau orang nggak memiliki kehendak Tuhan, selalu timbang dengan pikiran sendiri, saya yakin Anda kalau dalam posisi seperti Seba, Anda akan berpikir bahwa ini adalah opportunity. Hawa, kalau Adam tidak memberitahu Hawa, jangan makan itu buah. Saya rasa bagi Hawa juga opportunity. Cuma kita tahu sebenarnya yang terjadi adalah Hawa sudah memahami itu dari penyampaian Adam, dan ada beberapa orang juga menafsirkan Adam ikut bersama-sama. Kejadian pasal 3 juga menjelaskan Adam bersama-sama dengan Hawa. Makanya itu adalah sebuah temptation karena kehendak Tuhan sudah jelas jangan makan itu buah. Nah, dalam situasi ini kita juga mendapatkan bahwa Israel sebenarnya juga sudah paham bahwa Daud yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Di dalam kisah Saul yang ditolak oleh Nabi Samuel, ya Samuel dengan jelas dan gamblang mengatakan Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Daud sudah diurapi,
ketika jauh sebelum dia melawan Goliat. Waktu itu si Samuel datang ke rumahnya Isai ya untuk mengurapi akan Daud. Dan beberapa kali saya sudah tulis juga di handout ya bahwa mereka memahami Daud inilah yang akan jadi raja. Ya itu diucapkan oleh banyak orang. Ya, saya rasa ada di handout ya, Anda nanti bisa baca sendiri. Handoutnya 10 halaman ya. Semuanya footnote ya supaya Anda nggak perlu cari-cari di Alkitab, saya langsung copy paste di handout itu. Jadi melawan Daud berarti melawan ketetapan Tuhan. Orang Israel paham ini sebenarnya, sudah tahu. Dan melawan ketetapan Tuhan berarti bukan opportunity, melainkan temptation. Saudara-saudara, dari sini kita memahami bahwa sebenarnya antara opportunity dan temptation itu kadang-kadang beda tipis sekali. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita pikir opportunity. Tapi jangan-jangan Tuhan sedang menguji kita untuk setia di dalam persoalan yang ada. Sehingga kita harusnya tetap bertahan. Atau sebaliknya yang terjadi, kita waktu untuk keluar dari sesuatu untuk menyambut akan opportunity tersebut. Tapi jelas opportunity dan temptation sering kali dalam sebuah situasi yang sangat mirip. Itu sebabnya mengapa kita perlu untuk berdoa di dalam setiap keseharian hidup kita, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena kalau kita memutuskan ya atau tidak, seringkali kan kita mikirkannya kan ya opportunity atau temptation. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu atau enggak? Kalau kita tahu adalah kehendak Tuhan, kita akan ambil keputusan dengan mantap dan kita percaya itu adalah sebuah opportunity yang dibukakan Tuhan buat kita. Namun kalau sesuatu yang melanggar atau melawan akan ketetapan Tuhan dan kita ambil, itulah waktunya kita jatuh dalam dosa. Dan ternyata yang kita ambil adalah temptation. Petunjuk yang kedua adalah karakter Seba sendiri. Ayat pertama itu dengan jelas mengatakan Seba sebagai orang dursila. Ya, Belial bahasa Ibrani itu artinya adalah worthless, tidak berguna, tidak bermanfaat. Ini orang yang cuman taunya wataknya ya cuman sekedar happy aja, pokoknya yang bikin rame gitu ya. Ya nggak ngerti sebenarnya mau kemana. Yang akan ketahuan nanti di bagian akhir ya daripada kisah ini ya. Jadi begini teman-teman, pemimpin sebaik apapun tidak akan mungkin memenuhi harapan semua pengikutnya. Kalau pengikutnya baik, dapat pemimpin yang baik itu senang. Tapi kalau pengikutnya buruk, dapat pemimpin yang baik, nggak senang. Ya, Indonesia punya persoalan karena banyak koruptor yang nggak suka kalau dapat pemimpin yang baik, yang bersih, yang jujur. Ya, ini namanya dosa struktural. Saya biasanya membedakan dosa individual dan dosa struktural. Kalau dosa individual itu kita melakukan sebuah kesalahan dihakimi atau disalahkan atau bahkan dikutuki oleh masyarakat. Ya. Tapi kalau seluruh komunitas melakukan dosa yang sama, Anda berbuat baik, juga Anda akan mendapatkan tekanan karena sudah jadi struktural, dosa itu masuk pada struktur. Jadi pemimpin sebaik apapun Daud lebih baik daripada Saul, akan saya jelaskan nanti, ya. Tapi kan sebaik apapun sampai menjadi tipologi daripada sang Mesias, bukan. Tapi pemimpin sebaik apapun tak akan pernah bisa memenuhi harapan semua pengikutnya, entah masalah hasilnya daripada kepemimpinan orang tersebut, juga masalah personal interest. Gue nggak suka tuh sama orang ini. Dan itu isu yang dimunculkan bukan isu antara Benyamin dan Yehuda, dan isu benefit. Kita nggak mendapatkan keuntungan apa-apa kalau Daud jadi raja. Asal ngomong aja dia untuk memperkeruh akan suasana yang sedang keruh karena Yehuda dan sebelah suku kan lagi ribut karena di dalam percekcokan yang luar biasa kan. Daud ini sudah terbukti membawa keamanan dan kesejahteraan. Jadi Anda tahu setelah Daud kemudian nanti jadi raja di Yerusalem, dia memerintah cukup lama dan Filistin dihajar, bangsa Moab dihajar, bangsa Amon dihajar, semua bangsa dihajar, dan pada waktu itulah Daud mendapatkan kejayaan ya pada pemerintahan Daud ini. Dia punya tentara dan pasukan, bahkan dia memiliki pekerja rodi. Nah, mungkin Anda kaget ya, tapi di 2 Samuel 20 bagian terakhir, ayat terakhir, saya berikan sebuah eksposisi bahwa Daud akhirnya memiliki sebuah kesempatan untuk membangun pembangunan besar.
Dan karena untuk membangun kerajaan yang besar dia butuh banyak pekerja, dan Daud memutuskan nggak boleh orang Israel yang kerja. Artinya kerja siapa? Dia cari kerja orang-orang bangsa lain untuk kerja rodi. Ya, jadi Daud ini sempat luar biasa. Raja Tirus, raja yang besar karena dia terletak di pelabuhan dan kapal-kapalnya bisa lintas benua. Ya, Raja Tirus lah yang kemudian di masa Salomo mengajari Salomo untuk membangun pelabuhan yang baik, lalu kemudian berlayar untuk mendapatkan emas dari negeri Ofir dan mendapatkan gajah, ya, dan mendapatkan kayu cendana yang beberapa banyak orang menafsirkan itu adalah wilayah Nusantara, ya, karena gajah apa namanya nih kayu cendana, ya, dan emas dalam bentuk banyak dalam tambang emas itu waktu itu adanya di Nusantara. Tapi Raja Tirus sampai mengakui Daud dan kemudian dia membantu Daud membangun istana dengan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Jadi diakui oleh bangsa-bangsa lain. Jadi Daud ini terbukti membawa keamanan dan kesejahteraan sampai titik Absalom kemudian memberontak, maka Daud kemudian harus terusir. Tapi sebelum itu Daud terbukti, dia sudah membuktikan. Tapi sekali lagi bagi orang Dursila seperti Seba, segala bukti yang telah dilakukan oleh Daud bagi seluruh bangsa, seluruh kerajaan tidak berpengaruh apa-apa. Jengkel ya jengkel aja. Anda punya orang yang memimpin Anda sudah melakukan yang baik, dan Anda memutuskan untuk ya jengkel aja. Ngapain saya harus cari-cari kebaikannya? Ya, dan kalau namanya jengkel, itu ya tadi ya, masalah apa namanya personal interest atau masalah profit yang kita dapatkan, benefit yang kita dapatkan, maka akhirnya mereka memutuskan untuk memberontak pada Daud yang padahal pemimpin yang baik. Sedih ya, pemimpin yang baik belum tentu didukung rupanya, terbukti pada situasi ini. Seba benar-benar tak punya sense of gratitude, tidak punya rasa syukur. Dia lebih suka bawa sentimen pribadi, sektarianisme, rasisme, Benyamin dan Yehuda, ya, dan tidak pernah bersyukur. Next, saya punya beberapa gambar untuk menjelaskan akan ini. Gambar yang pertama adalah gambar orang antrian ya, saya rasa ya. Next slide please. Oke, thank you. Ya, sebelah kiri Anda gambar tentang departemen komplain ya sama gratitude. Ya, kalau di dalam hati ya orang dikasih kesempatan antri, banyak orang yang antrinya di bagian komplain. Ada banyak hal kita bisa komplain, ya, sehingga banyak kali kita kurang gratitude, ya. Berapa banyak pemimpin sudah berkorban, ya, membangun keluarga, ya, pemimpin tuh luar biasa, ya. Ya, kepala keluarga udah kerja luar biasa, ya, banting tulang tuh ya, tulang dibanting-banting mungkin ya, dimaki-maki sama bosnya, dapat tekanan bagaimana peluang di tengah-tengah ekonomi yang demikian tidak menentu. Tapi setelah pulang rumah nggak ada gratitude, ya istrinya mungkin atau anaknya mungkin cuma mengatakan lagi, more, nggak cukup, nggak pernah bersyukur tapi komplain. Gambar kanan atas adalah gambar sang pemimpin dengan 3 pengikut dan 1 pengikut apa namanya nih dia memutuskan untuk dayung dengan arah yang berbeda. Gambar yang di bawah tentang seorang pemimpin yang dicemooh. Sebenarnya bukan karena buruk, seringkali karena orang-orang seperti Seba ini. Next please, saya akan lebih cepat sedikit. Kita sudah mempertimbangkan bahwa yang dilakukan oleh Seba ini sebenarnya bukan sekedar melakukan opportunity, ya, dia sedang masuk pada sebuah temptation. Dan celakanya orang-orang yang melakukan atau yang jatuh pada temptation mendapatkan sebuah situasi di mana dia ingin mendapatkan sesuatu, kadang-kadang memang pinter sekali. Kadang-kadang orang jatuh pinter ya, sampai Tuhan Yesus sempat berkata ya belajar sama bendara yang nggak jujur itu. Kata pinter. Seba itu pinter ya. Kalau Anda belajar tentang ilmu apa ya sebutnya sekarang ya, ilmu marketing sekarang lah ya kan ngajarinya kan jangan sentuh intelektualnya, sentuh emosinya. Ini provokator rendahan, tapi sekarang dibikin sebuah disiplin ilmunya menjadikan adalah sebuah cara yang sangat powerful untuk mempengaruhi seseorang. Kalau kasih umpan informasi jangan ke otak depan,
Ya, karena otak Gepang akan mencerna, memilih, mengkritisi, masukannya ke otak reptilian katanya ya, naluri dasar kita ya, sehingga akhirnya orang akan telan mentah-mentah. Dan itulah yang dilakukan oleh Seba. Kita nggak memperoleh bagian daripada Daud. Kita nggak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Ya, kata-kata ini rupanya sudah atau segera menjadi semboyan utama orang Israel karena muncul lagi ketika rakyat menolak akan Rehabeam. Ya, waktu itu mereka mengatakan hal yang sama. Kita nggak dapat apa-apa dari anak Daud ini. Ya, Rehabeam itu cucunya Daud kan ya. Eh, saya katakan sudah atau segera. Segera artinya adalah Seba yang memulainya, lalu kemudian tertanam, terinternalisasi, lalu kemudian akhirnya muncul lagi di masa Rehabeam. Atau sudah, kalau sudah itu berarti sudah muncul kalimat-kalimat ini tapi nggak tercatat di Alkitab. Dan baru tercatat ketika Seba kemudian mengatakannya. Ya, kita nggak memperoleh apa-apa. Ada kemungkinan loh, ini sudah muncul karena memang Benyamin ini mungkin merasa dirugikan ya. Sudah tata diambil, ya tempat di Yerusalem diambil pula dan beberapa hanya merasa lebih berhak karena pahlawan-pahlawan hebat dan segala sesuatunya. Manusia berjiwa kerdil tidak pernah memiliki visi yang baik. Mereka akan buang visi demi mendapatkan ambisi atau kepentingan pribadi. Manusia yang berjiwa besar, dia rela untuk mengorbankan diri bahkan demi sebuah visi yang mulia. Seba memang orang Dursila, dia hanya pakai pikiran-pikiran rendah dan dia provokasikan pikiran-pikiran rendah itu kepada sesamanya. Anda lihat ya, para prajurit perang selalu berpikir besar, berkorban nyawa demi kerajaan. Tapi di tengah-tengah situasi yang sangat membutuhkan kesatuan hati, justru Seba bawa pada naluri reptilian, yaitu ya cari kepentingan pribadi. Kita dapat apa? Dan membuang akan kepentingan nasional, dalam hal ini adalah membela akan kerajaan Israel. Boleh tolong please slide berikutnya. Saya rasa ini adalah slide terakhir kita lebih dahulu ya, tapi nanti kalau ada waktu kita masih bisa lanjutkan pada isu-isu yang lain yang berkembang di dalam pasal ini. Yang menarik. Kita tadi saya sempat hantar bahwa Benyamin menjadi sebuah provokator yang pahlawan-pahlawan hebat yang akhirnya memimpin ya pertempuran untuk melawan Yehuda. Yehuda satu orang melawan 11 suku yang lain. Tapi yang menarik itu begini. Ternyata di dalam kepemimpinan Daud, sisa kepemimpinan Daud setelah kemudian dia masuk kepada menjadi raja, sesuatu terjadi. Sedemikian rupa sehingga saat kerajaan pecah di masa Salomo kan pecah ya, Rehabeam yang diwarisi tahta, tapi ternyata kemudian oleh karena dia melakukan memaksa orang Israel untuk kerja rodi, akhirnya Yerobeam yang diminta untuk menjadi raja ya atas 10 suku Israel melalui Nabi Akin ya, Nabi Ahia maksud saya ya, saya tuliskan di sana. Ketika kemudian kerajaan Israel pecah, Israel Utara dan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda, yang menarik adalah kerajaan Yehuda di bawah Raja Rehabeam yang adalah orang Yehuda malah didukung oleh Benyamin. Aneh ya. Ini musuh besar dulunya. Ini dulunya Benyamin adalah yang paling cemburu dan paling merasa dizolimi mungkin karena haknya diambil oleh orang-orang Yehuda. Tapi sampai pada akhir pemerintahan Daud pun juga kemungkinan sekali dilanjutkan oleh Salomo. Di bawah kepemimpinan mereka justru akhirnya Benyamin bisa dimenangkan hatinya. Ini luar biasanya Daud dan mungkin juga Salomo. Sehingga akhirnya Benyamin malah supporter utamanya daripada Yehuda ini. Nabi Ahia menubuatkan Yerobeam menjadi 10 suku. Ya, sedikit catatan, 10 suku itu yang pasti adalah Zebulon, Isakar, Asyar, Naftali, dan Manasye, Efraim, Ruben, dan Gad. Lah, suku yang lain mana? Ada 2 suku yang nggak muncul di sana, yaitu Simeon dan Lewi. Nah, kalau Anda sempat membaca dalam doa berkatnya Yakub, memang Simon dan Lewi ini bukannya dikasih berkat, tapi dikasih kutuk. Mereka tidak akan memiliki tanah pusaka, akan tersebar ke milik suku-suku yang lainnya. Karena mereka melakukan kekerasan ya.
Saya nggak akan singgung itu, tapi Anda bisa membaca sendiri di handout ada. Ya, dan dalam berkat Musa juga menarik. Semua suku diberkati Musa, Simeon aja satu gak diberkati. Nah, ternyata yang didoakan Yakub ini memang terjadi ya. Lewi akhirnya diangkat Tuhan menjadi suku imamat. Sehingga dia akhirnya ngumpul di Yerusalem, sementara di semua suku yang lain juga ada imam-imam Lewi untuk memimpin semacam peribadatan kecil ya, karena belum ada Sanhedrin kan itu sinagog itu nanti di masa perjanjian baru, di masa Yunani. Tapi kira-kira Imam Lewi itu akhirnya nyebar kemana-mana dan gak punya tanah sesuai dengan doanya Yakub. Sementara Simeon, kalau Anda ngikutin, Simeon itu udah tersebar di masa Raja Isiboset kemungkinan. Jadi Simeon itu ada petanya, saya rasa nanti di PPT itu akan sudah saya sertakan di sana. Di sana Simeon itu yang wilayahnya sebenarnya di selatan, di wilayahnya Yehuda, ya dengan segera kemungkinan sekali di masa Isiboset sudah nggak punya tanah mereka. Mereka udah lari kemana-mana. Jadi 11 suku atau 10 suku itu akhirnya dukung kerajaan Israel Utara. Tapi Benyamin yang dulu adalah musuhnya Yehuda bisa dimenangkan dan akhirnya menjadi pendukung utamanya Yehuda. Orang yang memusuhi kita saat ini, kalau kita bisa treat dengan baik, mungkin menjadi orang yang paling mendukung kita. Karena anak saya itu waktu masuk ke SMP, ada satu orang yang iri sama anak saya. Ya, jadi anak saya itu pindah sekolah dari sekolah tertentu di Kelapa Gading masuk ke daerah Citra Garden di tempat saya sekarang ini. Waktu pindah, ya mungkin ada prestasi atau apa, maka ada satu anak saya cewek, ada satu temennya cewek, kesel marah sekali. Dukung galang teman-temannya untuk musuhin anak saya lah. Saya kasih beberapa tip, pendekatan gimana untuk memenangkan hati yang nakal ini, yang namanya yang iri ini. Akhirnya tahu nggak, waktu pemilihan OSIS, waktu itu cari ketua OSIS ya anak saya dicalonkan oleh gurunya. Tahu nggak jadi pendukung utamanya anak saya siapa? Yang tadinya musuhin itu. Ya si Grace ya, dia itu dulu musuh tapi sekarang jadi pendukungnya daripada anak saya Karisa, sehingga akhirnya Karisa terpilih jadi ketua OSIS. Jadi seorang leader yang luar biasa akhirnya bisa memenangkan hati bahkan musuhnya sekalipun. Ya, dia bisa menangkan hatinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud ya, sehingga dia layak untuk kita katakan kepemimpinannya luar biasa. Ya, itu adalah akhir daripada bagian ini. Apakah saya masih punya waktu? Waktu saya berapa lama? Kalau nggak ada, kita masuk ke diskusi dulu aja. Ya, kalau masih ada waktu, saya akan sedikit kupas beberapa isu-isu yang ada di 2 Samuel pasal 20. Oke, kalau gitu kita masuk ke diskusi aja. Silakan saya serahkan ke moderator lagi kalau ada pertanyaan. Ya, jika silakan kalau ada pertanyaan dari yang sudah dibahas ini bisa ditanyakan, atau mungkin kalau dari baca chat mau bertanya tentang 2 Samuel 20 ini bisa bertanya. Ya, sebenarnya membaca sendiri di handout-nya semuanya sudah lengkap sih. Tapi kalau ditanyakan atau saya bisa lanjutkan nanti. Saya ada pertanyaannya. Saya baca Samuel 20 itu ada satu nama yang menarik, yaitu Amasa. Tadi tidak dibahas mengenai Amasa itu. Amasa itu kenapa ya jadi musuhnya si Yoab? Dibunuh sama Yoab. Padahal mereka sebenarnya masih cousin sih. Amasa itu yang diangkat sebagai panglima. Ada si siapa namanya? Jadi saingannya ya. Iya, jadi karena dia saingan dia bunuh. Ya, jadi hal yang pertama tentu karena suksesornya ini tidak dimaui oleh Yoab sehingga dia marah. Tapi sebenarnya munculnya karena sebelumnya kan.
Jadi Amasa itu, jadi gini kan, Yoab itu kan membunuh Absalom. Kemarin yang kita bahas ya. Karena Yoab membunuh Absalom, Daudnya kesel sama Yoab. Dan karena Daud kesel sama Yoab, lalu kemudian dia putuskan untuk Yoab diganti sama Amasa dengan semena-mena. Jadi memang Daud itu waktu memutuskan, ya kemarin sempat kita bahas ya, kira-kira apa yang ada di pikiran Daud untuk membuang akan Yoab dan menggantikan dengan Amasa. Jadi Yoab itu, ya kita tahu lah Daud kesel akhirnya Yoab dibuang ya. Tapi Yoabnya juga tambah kesel lagi dong. Dia belain rajanya, dia belain Daud, lalu kemudian diganti sama musuhnya, panglima musuhnya. Jadi, omong-omong itu banyak Kasem dan Kasem yang kemudian saling bunuh ya. Artinya Yoab itu Asael, itu juga dibunuh ya, sama Kasem juga itu, sama Amasa juga kalau nggak salah ya. Jadi ada situasi semacam itulah, karena memang keluarganya keluarga besar sekali kali ya, jadi terjadi hal yang semacam itu. Tapi mungkin tindakan Daud mengangkat Amasa itu apakah bijaksana? Mungkin juga kurang bijaksana kali ya. Karena bekas panglimanya kalau Iya, bekas panglima musuh. Sebenarnya kalau dia angkat Amasa itu menggantikan Yoab itu akan menimbulkan konflik. Mestinya itu sudah gampang diprediksi. Gampang diprediksi. Nah, saya mencoba untuk melihat dari sisi positif dan sisi negatif. Kemarin saya juga bahas tentang sisi positif negatifnya tindakan Daud. Walaupun kita pasti ngerti lah itu cenderung tindakan emosional ya. Termasuk Yoab membunuh Amasa. Saya berikan juga di sana di handout kita ya sebuah sudut pandang yang quote in quote agak positif. Jadi gini, Amasa itu kan dikasih perintah sama Daud. 3 hari siapkan pasukan, kita mau kejar Seba. Seba kan juga masih awal-awal, masih belum beres. Dan Daud mengatakan 3 hari itu berarti memang butuh konsolidasi pasukan. Makanya Daud nggak mengatakan, ayo langsung serbu, nggak. Dikasih 3 hari Amasa untuk menyiapkan pasukan. Tapi yang terjadi adalah kalau Anda melihat di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 itu, Amasanya menunda-nunda. Nah, menunda-nunda itu adalah persoalan yang besar. Anda tahu nggak? Daud itu bisa menang mengantisipasi Absalom gara-gara si Husha waktu itu memberikan masukan untuk menggagalkan nasihat Ahitofel supaya jangan menyerbu Daud. Disuruh nunda. Husha mengatakan kepada Absalom untuk menunda menyerbu akan Daud. Jadi Daud sempat lari nyebrang sungai Yordan, lalu konsolidasi pasukan, lalu kemudian nyebrang lagi untuk perang. Jadi sekarang Amasa menunda-nunda. Jadi kalau mau sedikit berprasangka positif untuk Yoab mungkin mikir ini Amasa nggak kompeten ini, perang kalah, disuruh mimpin pasukan juga nunda-nunda, sampai Seba dikatakan pada ayat yang ke berapa tuh, ke-6 ya. Seba sekarang lebih gede, lebih bahaya daripada Absalom. Makanya kemudian Yoab pikir, udahlah ini kalau saya nggak ambil alih komando, nggak akan bisa beres ini. Jadi akhirnya Yoab bunuh Amasa demi kerajaan. Nah, ini kalau kita ngomong secara positif ya. Tapi kalau ngomong secara personal ya benci aja kali. Ya, jadi ada 2 cara untuk kita memandang akan situasi ini. terima kasih. Pak David, terima kasih untuk pagi ini. Ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Yang pertama tadi Pak David menceritakan bahwa Raja Daud itu walaupun dia sudah berbuat baik, banyak berbuat baik, tapi masih orang mau menjatuhkan dia. Nah, dalam posisi ini, bagaimana kita sebagai orang percaya, apalagi kalau terlibat dalam pelayanan, bagaimana kita bisa menghindarkan hal demikian ya? Kadang-kadang terutama kalau kita timbul ada rasa cemburu, itu yang paling bahaya, kan iri terhadap orang yang melayani gereja, yang sukses, yang berhasil, kita kadang-kadang iri. Bagaimana kita bisa menghindarkan hal demikian? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat si Seba ini, walaupun dia tahu betapa hebatnya Raja Daud dalam peperangan, tapi dia masih mau mencoba menjatuhkan dia.
bagaimana tuh dia bisa sampai mempunyai pikiran demikian ya? Jadi itu 2 pertanyaan. Terima kasih. Ya, saya jawab yang pertama. Saya mulai dengan yang disampaikan John Maxwell ya, hukum apel busuk. Hukum apel busuk itu mengatakan bahwa kalau satu apel busuk dicampur sama apel yang sehat, akhirnya satu keranjang rusak semua tuh apel. Jadi harus dikeluarkan dari keranjang. Nah, kalau saya biasanya melakukan saya mengkategorikan orang dalam 3 hal. Pertama, musuh yang masih bisa untuk dimenangkan hatinya. Nah, kalau semacam ini pakai ilmunya Sun Tzu. Ya, ilmunya Sun Tzu itu berkata bahwa musuh jangan dijauhin, musuh harus dideketin. Orang yang iri, orang yang kemudian tidak mengenal kita dengan baik, tidak mengenal hati kita, tidak mengenal pemikiran kita, berarti kan dia kurang kenal, kurang informasi. Dia masih bisa dideketin. Ya, maka justru dideketin orang-orang yang semacam ini supaya ya dia mengenal kita, ya semoga dengan semakin mengenal pikiran kita, mengenal hati kita, lalu kemudian mereka jadi mendukung kita dengan tulus. Ya, karena orang yang berani iri itu biasanya orang yang berani kompetisi. Ya, orang yang berani kompetisi berarti orang pinter. Ya, kalau sudah jaraknya jauh sudah nggak iri lagi dia. Dia sudah rela aja. Tapi kalau orang berarti iri itu berarti dia merasa kompetitor kita. Dan itu orang pinter paling bagus ya dirangkul. Yang menjadi bagian daripada tim kita. Jadi yang pertama adalah kita tahu kapan untuk merangkul quote in quote. Kita sebutnya jangan musuh ya, tapi ya sudahlah kita pakai istilah itu aja biar simple. Yang kedua adalah gimana meletakkan mereka dalam posisi yang quote in quote nggak mengganggu kita. Ya kalau dirangkul nggak bisa, ya sudahlah, kita sama-sama tahu bahwa kamu akan jadi tetap sebagai follower, namun tidak terlibat dalam keputusan-keputusan penting. Karena kalau setiap kali rapat, ribut, lalu kemudian setelah keputusan diambil, masih kemudian dibahas lagi di luar rapat, lah kapan kita membangun sesuatu? Ya kan, jadi akhirnya kita lebih banyak jadi pemadam kebakaran, ribut, disemprot air. Wah, kapan kita membangun sesuatu? Jadi diletakkan di bagian di mana dia, ya sudah. Nanti kalau waktunya saya turun, kamu jadi pemimpin, saya akan tunjukkan bagaimana menjadi seorang follower yang baik, kita support dia. Tapi sementara enggak, ya taruh di tempatnya, enggak mengganggu. Ya, yang ketiga ya betul-betul dikeluarkan. Karena apel busuk kalau dicampur itu memang akan jadi seluruh keranjang jadi rusak. Ya, banyak percakapannya yang nggak penting yang meracuni akan para followers sehingga akhirnya tidak bisa melakukan kepemimpinan atau saling influence ini ya tidak akan bisa terjadi dengan baik. Itu jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa Seba semacam itu? Ya itu aja, sebenarnya mungkin aja itu by accident ya. Ya lagi di tengah-tengah konflik segala macam, lalu Seba ngomong sesuatu. Anda tahu nggak di dalam situasi chaos demo, lalu ada satu orang ngomong sesuatu, tiba-tiba orang-orang ngedukung dia. Atau aku rapat ya, ada orang ngomong, dia nggak intensional banget ngomong itu asal sekedar ngomong, tiba-tiba didukung oleh orang baik, oleh peserta rapat, dan tiba-tiba jadi ide mayoritas. Kan bisa gitu ya. Seba itu bukan siapa-siapa, artinya dia bukan salah satu bagian dari pemimpin. Bahkan di suku Benyamin pun, dia adalah pengikut, karena yang mimpin Simei kan yang ngajak 1.000 orang datang. Cuman waktu di tengah-tengah chaos, dia ngomong sesuatu, tiba-tiba dia dapat dukungan, kan gitu kan. Jadi ya, makanya saya katakan, ini opportunity atau ini adalah temptation, karena dia tidak sengaja mungkin untuk menjadi seorang pemimpin. Dan terbukti dia kepemimpinannya gagal, berantakan. Bahkan seorang perempuan di tempat di mana kota berkubu, di mana dia ada di sana bersembunyi itu, seorang perempuan bisa memprovokasi pengikutnya untuk memenggal kepalanya. Anda membaca akan tentu sudah ya. Ya, jadi dia emang sebenarnya nggak kompeten banget, cuman ya by accident tiba-tiba dia ngomong sesuatu dapat dukungan, kira-kira kan semacam itu ya. Jadi saya menganggap Seba semacam itu, makanya saya kasih judulnya opportunity or just a temptation. Nggak intensional banget. Saya rasa dia tidak intensional. Dan kita memang mencatatnya kebetulan di sana ada orang Dursila namanya Seba kan gitu kan ya. Terima kasih. Saya tanya lagi Pak. Jadi mengenai kebetulan itu di dalam dalam bahasa Inggris
itu NIV atau yang lain itu nggak disebut kebetulannya ya. Now. Iya, and that happens ya kalau King James ya. Iya. Saya belum baca makalah yang Bapak buat itu, tapi saya ingin tahu. Jadi kalau secara singkat, opportunity sama temptation itu apa? Kalau dibikin dalam satu kalimat, summary-nya apa? Bedanya. Oke. Saya balik lagi yang yang namanya tadi kebetulannya. Kalau Anda cek di dalam bahasa Ibrani-nya itu menggunakan kata kara ya. Kara ini memang adalah accidentally or in a hostile manner, chance ya, before by chance ya. Jadi memang terjemahan bahasa Indonesia sudah bagus itu, yaitu kebetulan. Lebih cocok betul. Kemudian kesimpulannya saya selalu gitu. Saya tadi kasih stressing di poin yang pertama, ya kita harus selalu tanya akan kehendak Tuhan. Ya. Nah, cuman kehendak Tuhan itu begini, ya ada kehendak Tuhan yang normatif. Kalau normatif itu kan jelas hitam putihnya. Ada kehendak Tuhan yang sebenarnya elektif ya. Elektif itu berarti ya sama-sama tidak melanggar aturan. Nah, cuman kasus Seba itu jelas Alkitab menunjukkan bahwa Daud sudah dipilih, berarti dia tahu dia sedang melanggar aturan. Makanya seharusnya dia dan orang-orang yang lain, mereka semuanya sedang tergoda untuk melakukan kesalahan. Ya, bukan opportunity lagi. Hawa itu waktu ditawarin akan buah, saya yakin Hawa sudah tahu ini adalah temptation harusnya, bukan opportunity. Cuman karena kan gini ya, caranya semua marketing itu ngajarin supaya temptation menjadi sebuah need, kan selalu gitu ya. Ya, kita nggak butuh body scrub, whitening lah segala macam itu kan nggak butuh sebanget banget, cuma jadikan kebutuhan, kan selalu gitu trik marketing itu. Dan itu yang dilakukan oleh di dalam kasus Hawa pun juga dalam situasi macam ini selalu iblis itu menawarkan sesuatu yang memang sebenarnya nggak perlu atau nggak boleh dilakukan. Tapi kita tempted ya untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau jelas masalahnya adalah kehendak Tuhan yang normatif, seharusnya kita berani menolak. Contoh, kita ditawari untuk kerja di sebuah perusahaan yang melakukan sebuah hal yang buruk untuk masyarakat. Yuk jadi pengedar narkoba misalnya gitu. Kesempatan kamu nanti punya duit banyak, memperbaiki akan keluargamu, punya ekonomi. Itu bukan opportunity. Itu jelas adalah temptation karena jelas-jelas melanggar akan hukum Tuhan yang normatif gitu ya. Tapi kalau kamu pindah kerja di A, sama-sama baik, sama-sama tidak melanggar norma, itu berarti elektif. Berarti kita membutuhkan pertimbangan yang lebih banyak dan doa yang lebih intens untuk kemudian kita menimbang ini opportunity atau temptation. Jadi kesimpulannya opportunity selalu menghasilkan sesuatu yang baik, yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena dua-dua semua pilihan. Temptation juga punya pilihan yes or no, opportunity juga yes or no. Ya, sengaja saya bikinnya ini berhadapan-hadapan face to face antara opportunity dan temptation. Jadi kalau kita yes terhadap opportunity berarti no terhadap temptation, yes terhadap temptation berarti kita katakan itu bukan opportunity. Jadi sengaja saya jadikan ini sebagai sebuah pilihan ya udah antara dua ini kita harus bisa menimbang. Ada pertanyaan. Tadi kan sempat ada poin tentang bahwa Seba ini menggunakan emosi, appeal terhadap emosinya orang. Karena padahal prestasi Daud itu sudah banyak, tapi orang-orang bisa lupa terhadap prestasi dan hanya emosi pada saat itu kemudian mendukung Seba. Dan itu sebuah taktik politik yang sangat umum dilakukan di seluruh dunia ya. Lupa terhadap prestasi pemimpin sebelumnya, dibakar oleh emosi kemudian mendukung seorang yang mungkin tidak kompeten sebetulnya. Sebagai seorang pemimpin yang baik, bagaimana kita menghadapi kalau walaupun kita punya prestasi yang baik ya, tapi kemudian musuh kita membakar emosi para pendukung gitu, bagaimana mengatasinya? Karena kita lihat pemimpin di Amerika yang ada yang mengatasi dengan baik, ada yang mengatasi dengan tidak baik. Bagaimana strategi kita bisa mengatasi situasi itu? Iya, betul sekali. Itu yang sedih. Makanya
Pendeta Stephen Tong ya pernah ngomong ini zaman kebodohan. Itu ngomongnya sudah 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu itu mungkin. Jadi semakin banyak orang sekarang malah nggak pakai pikirannya untuk menimbang sesuatu, tapi pakai perasaan dan marketing menggunakan, memanfaatkan itu. Ya makanya di dalam election pun ya selalu yang dimainkan adalah memainkan perasaan kan ya. Nah tadi barusan kita ngobrol sama Cik Nani ya, bahwa ada gereja-gereja yang memang yang dikasih makan tuh adalah emosi juga. Dan saya sempat memuji ya daripada Indonesian Academy ini ya yang lebih tertarik akan PA eksposisi yang ngasih makan intelektual kita, pemahaman dan informasi. Nah, saya rasa hal macam ini harus terus dijaga ya supaya minimal umat Tuhan ya kalau kita punya pemimpin di masyarakat, minimal masyarakat untuk memiliki informasi yang baik dan kemudian mereka bisa dilatih ya menggunakan pikiran mereka untuk menimbang sesuatu. Ya karena memang dalam dunia ini ya untuk mendapatkan apa namanya nih keputusan cepat selalu yang dimainkan adalah emosi dan semakin besar sekarang ya di dalam dunia marketing, dalam dunia itu politik, dalam segala macam itu semacam itu. Kenapa beberapa YouTuber dianggap sebagai apa namanya nih corongnya pemerintah lah karena mereka mengatakan saya itu nggak dibayar pemerintah cuma karena komunikasi publiknya pemerintah itu jelek cuma ngasih angka-angka ya apa namanya tanpa bumbu-bumbu polesan yang membuat masyarakat paham. Makanya kami laku karena kami itu sedang membahasakan ulang ya informasi yang baik yang ada di dalam pemerintah Indonesia dalam hal ini ya supaya bisa dicerna masyarakat. Nah saya rasa hal semacam ini harus seimbang ya. Saya kalau khotbah ya ada masanya ada situasi di mana saya lihat wah ini harus banyak sentuh emosinya. Ada situasi di mana saya harus kasih informasi. Buat jemaat saya itu di Jakarta ya kebanyakan menengah ke bawah lah ya. Tapi mereka saya ajak melek informasi supaya mereka bisa nimbang, mereka bisa melihat dengan jelas dan terang akan situasi yang ada. Itu adalah sebuah proses edukasi yang terus-menerus lah ya supaya biasa pakai ini intelektualitas mereka untuk melihat situasi. Ya jadi memang semacam itu nih Pak, situasi di dunia ini sekarang dipakai secara politik dan segala macam untuk memakai bahasa emosi. Ya, silahkan. Saya mau bertanya Pak, tapi pertanyaannya nggak mencakup bagus tadi hari ini. 70 tahun kemudian setelah Daud merebut Yerusalem dan setelah Raja Salomo mati, kerajaan itu pecah menjadi dua bagian, Israel Utara dan Selatan. Di utara terdiri dari 10 suku, di selatan hanya 2, yaitu Yehuda dan Benyamin. Pertanyaan saya adalah, mengapa bukan pecahnya 6 dan 6? Yang pecah bukan saya, Bu. Saya nggak tahu. Iya, cuman memang Ahia waktu itu dengan pesan Tuhan kan nyuruh si Yerobeam datang, dia bawa kain baru, lalu dia robek jadi 10 biji, 10 dikasih ke Yerobeam dengan sebuah pesan dari Tuhan, kamu akan pegang 10 suku. Nah kalau Anda lihat tentang map-nya, boleh tolong dibantu handout kita, Pak Edi? Yang di bagian map ada nggak ya di handout saya ya? Yang map kerajaan belakang lagi agak paling bawah mungkin. Paling bawah ya, di luar sebelum... Oke, terus. Oh, satu lagi, turun lagi. Turun lagi, Pak. Terus. Oke, stop. Ya, Anda lihat di sini sebelah kanan itu ya. Yehuda itu yang di bagian selatan, yang warna oranye di selatan itu dengan Simeon yang di tengah-tengah, yang kemudian orang-orang Simeonnya akhirnya berantakan kemana-mana. Benyamin itu yang warna biru muda itu tuh. Jadi memang secara umum Yehuda sama Benyamin sebenarnya cukup dekat, sementara suku-suku yang lainnya itu memang di utara semuanya. Ya kecuali Ruben itu agak di sebagian timur ya. Ya Gad dan Manase, tapi semuanya masih dekat di bagian sana. Jadi kalau ditanya kenapa 2 dan 10, jawabannya memang karena Tuhan bikinnya gitu. Tapi kalau secara wilayah kita bisa memahami ya bahwa ya koalisinya ternyata yang terjadi Yehuda dan Benyamin aja. Dan sebenarnya agak dekat itu ya. Tapi ternyata Dan memilih untuk tidak mengikuti Yehuda. Sebetulnya di bagian selatannya Juda itu ada lagi Simeon, Pak. Itu yang di tengah itu. Tapi Simeon kan di
Di dalam doa Yakub kan memang tidak akan memiliki tanah. Dan tadi sempat saya jelaskan di masanya Isi-Boset, ya dikatakan di masanya Isi-Boset itu 11 suku mendukung Isi-Boset. Jadi pada masanya Isi-Boset hanya Yehuda sendiri yang jalan. Jadi Simeon sudah keluar dari Yehuda. Ya, jadi ini kan peta ini kan muncul dari pembagian di masa Musa. Tapi setelah muncul kerajaan dan khususnya di masa Isi-Boset, Simeon sudah hilang itu dari Yehuda. Sudah pergi ke wilayah, nyebrang ke wilayah sebelah. Itu kalau yang Joseph itu diganti anaknya. Joseph diganti dua anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Efraim dan Manasye, betul. Jadi kan Lewi diambil jadi miliknya Tuhan. Dari 12 anak Yakub, Lewi dibuang atau dikeluarkan, jadi tinggal 11 dong. Makanya Yusuf dibagi dua. Yusuf diambil dua anaknya, Efraim dan Manasye. Jadi akhirnya 12 suku. 12 sukunya itu berarti 12 plus 1 ya. 12-nya itu adalah dari dua anak Yusuf dimasukkan, satunya itu Lewi yang adalah milik Tuhan. Ada waktu buat satu pertanyaan lagi. Kita sendiri ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya Pak, jadi suku Lewi itu tinggalnya menyebar di 12 lokasi suku yang lain atau bagaimana? Mostly di Bait Allah. Jadi di Bait Allahnya itu di Yerusalem. Ya, mostly. Tapi kan ada ibadah-ibadah kecil lah ya di semua suku. Makanya kalau nanti dilihat khususnya misalnya di masanya Yosia, kita akan mendapatkan di sana suku Lewi itu ada di semua kota, di semua daerah pendudukan, di semua daerah kerajaan. Ya. Dan mereka boleh menikah dan punya anak kan? Boleh menikah dan boleh punya anak. Yohanes Pembaptis kan dari anaknya Imam Sakaria yang orang Lewi kan ya. Terima kasih Pak. Satu lagi tadi disebutkan mengenai genocide dari suku Benyamin itu pada zaman apa ya? Ada di handout saya itu akhir dari kitab Hakim-Hakim. Jadi Hakim-Hakim itu berarti di pasal 20 atau 21 itu 19-20-nya itu mengakhiri akan kitab Hakim-Hakim adalah sebuah kemelut besar Benyamin melawan 11 suku. Ya, ada di handout saya. Tapi enggak musnah sama sekali kan? Ada, makanya ada sisanya. Anak-anaknya Iya. enggak. Iya. Jadi enggak 100%. Hampir. Dicariin laki-laki dari suku lain, Pak. Iya, iya. Ya, itu Pak, apa yang menyebabkan Benyamin? Pak, apa yang menyebabkan Benyamin diserang oleh 11 suku yang lain? Itu yang provokasi suku Lewi itu. Jadi ada satu orang Lewi. Nanti dibaca lah, itu serem banget ya. Jadi ada satu orang suku Lewi pergi sama gundiknya ke wilayah Benyamin. Terus oleh karena sebuah situasi, suku Benyamin ini memang kemudian memperkosa si gundiknya ini. Lalu si orang Lewinya itu marah, maafkan ya. Lalu gundiknya yang sudah mati oleh karena perlakuan Benyamin dipotong-potong, dipotong-potong apa istilahnya itu dimutilasi. Lalu disebarkan ke 11 suku yang lain dengan sebuah pesan, ya gundik saya mati gara-gara orang Benyamin dengan bagian tubuh yang terpotong-potong itu. Makanya 11 suku terprovokasi hebat. Ngumpul semuanya, yuk kita serbu aja Benyamin karena Benyamin itu kurang ajar banget. Itu provokasinya orang Lewi satu orang itu sebenarnya. Ya itu menunjukkan bahwa di masa hakim-hakim pada waktu itu ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim mengatakan semua orang bertindak menurut kemauan sendiri. Yaitu salah satu buktinya adalah orang Lewi menghasut lalu punya perang sama Benyamin. Ya mereka dendam berat perang sama Benyamin. Hari pertama kalah yang tadi saya katakan, mereka nangis. Hari kedua kalah lagi, mereka nangis lagi. Ya hari ketiga baru kemudian tanya sama Tuhan untuk mengatakan, ya serang sekarang kamu menang gitu ya. Waktu mereka kesempatan menang, lampiaskan semua emosinya, orang Benyamin dibasmi semuanya, laki-lakinya mati semuanya. Ya, bahkan nggak puas dengan itu mereka bikin sumpah. Semuanya di sini jangan ambil orang-orangnya Benyamin untuk dinikahin, wanita Benyamin untuk dinikahin, biar mati aja mereka semuanya. Nah, berapa hari setelah kemudian marahnya surut, baru mereka mikir kesian ya suku Benyamin kalau mati semuanya. Terus 11 suku ini cariin cara
Gimana supaya kemudian wanitanya Benyamin ini punya suami lagi. Terus dihitung ya. Siapa di antara kitanya nggak ikut sumpah? Wah, ada tuh dua suku, bukan suku, maksudnya apa? Bagian daripada suku ya, apa itu? Puak ya, atau bani ya. Ada puak tertentu, dua puak namanya belum nikah. Nah, belum ikut sumpah. Ya mereka aja nikahin Benyamin gitu ya. Jadi warga Benyamin kira-kira gitu. Ya, ceweknya masih kurang, ceweknya lebih banyak ya. Cowoknya ini kan sedikit cuma dari puak kecil ya. Gimana caranya? Oh ya kita serbu. Baca sendiri lah pokoknya, ruwet lah. Hakim-hakim menggambarkan kalau orang jalan sendiri itu kacau luar biasa, kacau sekali itu. Oke, terima kasih Pak. Kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak kami boleh belajar dari firman di bawah pada kami boleh belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana membedakan antara temptation dan opportunity. Bapak kami berdoa kepada akhir supaya Bapak berkati dan cukupi mereka Tuhan. Juga berkati kami semua di sini Tuhan, supaya kami boleh belajar dari firman-Mu dan bentuk sebagai seorang pemimpin yang baik dalam kapasitas kami masing-masing, baik di keluarga, kami bekerja, dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu dimuliakan Tuhan, dan biarlah kiranya kami semua boleh pulang dengan berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, shalom. Rekamannya nanti ya, saya kalau ya nanti diberikan. Ya, saya nanti kasih ke cloud ya. Oke, saya izin live ya.